Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan menggunakan tata kebaktian khusus Banua Niha Keriso Protestan atau BNKP Hari Doa Alkitab Minggu ke-18 sesudah Pentakosta tanggal 4 Oktober 2020 dengan tema Antara Kebebasan dan Pembatasan. Jemaat yang dikasihi Kristus, kami undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan salam dan panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang beribadah kepada Tuhan. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Ya Ahou. Ya Ahou. Tuhan Allah berserta saudara-saudara. Hari ini bersama gereja-gereja di Indonesia, kita merayakan kehadiran Alkitab di bumi Nusantara dalam ibadah Hari Doa Alkitab. Pada tahun ini, Hari Doa Alkitab secara khusus diadakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk mendukung proses pembaruan terjemahan Alkitab bahasa Nias yang penerjemahannya telah memakan waktu lebih dari 100 tahun. Mari kita menopang pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia ini dengan beribadah kepada Tuhan dalam sukacita dan sorak-sorai. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 292, Tabuh Gendang. Potum dan doa, marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah menjagai dan menyertai Lembaga Alkitab Indonesia dalam menghadirkan Alkitab untuk semua umat-Mu. Terlebih bagi mereka umat-Mu yang menggunakan bahasa Nias sebagai bahasa ibu mereka. Dengan kehadiran Alkitab bahasa Nias, kami dapat lebih mudah memahami firman-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan.
bantulah kami saat jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang terbaru, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita mendengarkan nats pembimbing yang terambil dari Keluaran 20 ayat 2 dan 3. Demikian, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita sambut nats pembimbing ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 144B, Suara Yesus Kudengar. Sidang jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita mengakui dosa di hadirat Tuhan. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Jemaat, kami undang berdiri. Mari kita ucapkan bersama-sama, Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Kita sambut pengakuan dosa ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 42, Tuhan kasihani. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarlah berita pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya.
Jemaat kami persilakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Jemaat yang dikasihi Kristus, sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 428, lihatlah sekelilingmu. Jemaat kami undang berdiri, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, Engkau melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersukacita sebab dengan ketulusan hati kami dapat memberikan persembahan ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami boleh mengasihi kasih dan pengampunan-Mu yang menyelamatkan kini. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam pemeliharaan-Mu, ya Bapa, untuk memperluas pekerjaan dan pelayanan gereja-Mu agar berkenan bagi-Mu dan menjadi berkat demi keadilan dan kesejahteraan sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan, bernyanyi dari PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan.
melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mempersiapkan bahan bacaan firman Tuhan dalam minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Kita mendasarinya dari Injil Tuhan Yesus menurut Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayat 46. Matius pasal 21 ayat ke-33 sampai ayat yang ke-46. Sebelum bersama-sama kita membacanya dan merenungkan, mari terlebih dahulu kita memohon kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi kami melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Di minggu ke-18 sudah Pentakosta, secara pribadi lepas pribadi ya Allah membawa berbagai kerinduan akan firman Tuhan yang dapat meneguhkan hati dan pikiran kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekalipun ada pandemi COVID-19 ya Allah, ataupun pembatasan sosial berskala besar, kami mohon ya Allah, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu kami juga merindukan berkat Tuhan dan mau mendasarinya melalui firman dan pembacaan Alkitab. Untuk itu pakailah hamba-Mu dan untuk setiap kami ya Allah, pribadi lepas pribadi dan alat media kami ya Allah, untuk menjadi alat penyampai firman kebenaran Tuhan. Dari sana kami Tuhan berkati, kami diteguhkan lagi dan lagi ya Allah untuk mengetahui antara kebebasan dan pembatasan. Kami mau bersama-sama merenungkan. Pakailah kami ya Allah untuk menjadi berkat bagi sesama. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami mau Tuhan teguhkan hati dan pikiran kami, ya Allah yang maha baik. Haleluya, amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, bacaan firman Tuhan dari Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayat yang ke-46, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Di dalam kebun itu kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain,
Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak terkasih, firman Tuhan. Bagi kita yang dikatakan berbahagia, bukan hanya kita yang membaca dan merenungkan firman, namun juga melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak terkasih, di minggu ke-18 sesudah Pentakosta, kita memiliki judul khotbah ialah antara kebebasan dan pembatasan. Antara kebebasan dan pembatasan, tentu di minggu pertama di bulan Oktober, atau di tanggal 4 hari ini, itu ibu bapak, saudara-saudari sudah mendengar beberapa informasi beberapa hari yang lalu, di mana baik DKI Jakarta maupun mungkin daerah-daerah lain pun kembali melakukan pembatasan sosial berskala besar secara total. Maksudnya apa? Baik DKI nih, ibu bapak saudara sekalian yang terkasih, di Provinsi DKI Jakarta, dari PSBB transisi atau ada nuansa new normal itu, kita fokusnya tadi PSBB transisi, kemudian kepada kebijakan yang seumpama mengerem dadakan. Khususnya kemarin kita mendengar di tanggal 14 September PSBB transisi dicabut dan dikembalikan kepada PSBB secara total, dan perpanjangan itu akan berlanjut. Tadi tanggal 14 September dicabut transisi, kemudian diperpanjang menjadi total hingga tanggal 11 Oktober ke depannya. Dari sana kemudian kita mencoba memaknai apa sih arti kebebasan yang sedang terjadi saat ini.
Tentu lepas pribadi sudah mengetahui pemaknaan arti kebebasan itu. Nah, berbicara pembatasan sosial berskala besar itu, mengapa harus DKI? Tentu juga wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi juga pun demikian masih dalam proses pembatasan sosial berskala besar. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, perpanjangan itu di DKI kemudian membuat kita bertanya-tanya, apakah ketika manusia khususnya diberikan kebebasan dalam pandemi membatasi penyebaran virus COVID-19 itu, ketika diberikan kebebasan kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga ada bertambah banyak orang-orang yang kemudian dalam kategori terpapar atau kemudian sedang mengisolasi diri akibat dari COVID-19 tersebut. Ini salah satu contoh nyata ketika manusia diberikan kebebasan kemudian tidak memiliki tanggung jawab. Akan tetapi bukan berarti sedang menghakimi setiap orang yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Pergumulan mengenai pandemi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan kemudian kita melihat kebebasan itu dapatkah kita kemudian bersama-sama bertanggung jawab. Dan kalaupun DKI yang begitu, Provinsi DKI begitu marak diberitakan mereka sedang melakukan PSBB secara total, dilihat secara penanggalan juga Ibu Bapak sekalian, wah luar biasa, sudah lama. Dan mengapa harus DKI? Karena khususnya di Indonesia pertama kali dilakukan PSBB, salah satu wilayahnya ialah DKI Jakarta, yakni pada tanggal 10 April. Pada tanggal 10 April itu pertama kali dilakukan PSBB khususnya Provinsi DKI Jakarta. Dan kemudian itu berita. Dan saat ini juga kita mendengar dicabut kembali kepada PSBB secara total. Artinya berbicara sekali lagi, manusia, kita tidak sedang menghakimi orang-orang di Provinsi DKI Jakarta, tapi kita berbicara kemungkinan manusia ketika diberikan kebebasan dan tidak ada pembatasan, kemudian kurang bertanggung jawab. Kurang bertanggung jawab. Nah, ini akan bersama-sama kita maknai antara kebebasan dan pembatasan. Khususnya dari bacaan firman Tuhan menjadi dasar firman Tuhan kita pada hari Minggu saat ini di dalam kitab Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayat 46. Khususnya kita membaca pada ayat yang ke-23 di mana Tuhan Yesus, Bapak Saudara sekalian bisa membacanya nanti, Matius pasal 21 ayat 23. Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah dan ia mengajar. Ketika ia sedang mengajar di bait Allah, kemudian imam-imam, kepala, serta tua-tua bangsa Yahudi menghampirinya. Ini seperti introduksi atau penghantar dalam bacaan kita. Matius pasal 21 ayat ke-33 sampai ayat ke-46. Diawalinya ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah dan kemudian memberikan pengajaran. Ketika sedang melakukan pengajaran, datanglah imam-imam dan para tua-tua bangsa Yahudi. Di situ kemudian ada percakapan, ada diskusi, dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaannya tentang penggarap kebun anggur. Nah, berbicara penggarap kebun anggur, sebelumnya kita melihat ada pemilik tanah di ayat yang ke-33. Pemilik tanah sudah mempersiapkan
banyak hal tentunya di ayat ke-33, Matius pasal 21 ayat ke-33. Ada tuan tanah yang membuka kebun anggur, menanamkan pagar sekeliling, menggali suatu lubang, memeras anggur di sana di lubang tersebut, dan mendirikan menara jaga. Dan menara jaga itu saat itu buat apa? Kan ini kebun anggur supaya tidak ada penjara, supaya tidak ada mungkin binatang ternak lainnya yang mungkin mengkonsumsi. Makanya dibangun menara jaga. Lalu kemudian sang pemilik tanah tersebut atau tuan tanah itu menyewakannya kepada beberapa orang pekerja. Kita melihat di Matius pasal 22 ayat 33, ia menyewakan. Dalam bahasa Yunaninya, kata menyewakan ialah exdeto. Exdeto itu apa maksudnya? Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, terjemahan Indonesia tadi menyewa. Tapi dalam bahasa Yunaninya exdeto itu berbicara ladang itu diberikan dan kemudian setiap hal menjadi tanggung jawab dari para pengerja. Kan itu sama saja dengan bahasa Indonesia, tapi tidak sebatas berbicara nuansa ekonomi, artinya sewa menyewa seperti itu. Namun kita akan mencoba mendalaminya lebih lagi. Mengapa kemudian ada kisah di mana kekerasan, pemukulan, bahkan pembunuhan terjadi di ayat-ayat berikutnya. Nah, perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam bacaan hari ini adalah berdasarkan fakta yang dikenal oleh seluruh orang-orang Yahudi dan orang-orang Galilea yang hidup pada zaman atau konteks Matius pasal 21. Mereka sudah mengetahuinya dan sudah mendengarnya. Salah satunya ialah ketika bangsa Israel atau orang-orang Galilea mendengarkan pengajaran mengenai iman dan sejarah kepercayaan mereka. Khususnya dalam kitab Yesaya pasal 5. Nanti ibu, bapak, saudari, dan saudara dan anak terkasih bisa membaca dalam kitab Yesaya pasal 5 ada pembahasan tentang kebun anggur. Di dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 5 itu, apakah perumpamaan yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 21 ini sama dengan Yesaya pasal 5 tadi? Tentu membicarakannya, objeknya sama, yakni suatu ladang atau kebun anggur. Akan tetapi di dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat kelima tadi, Yesaya pasal 5, di sana yang sedang dibahas ialah mengenai buah anggur yang baik. Jadi dalam kitab Yesaya, bagaimana sih buah anggur yang baik? Sementara di dalam bacaan kita, Matius pasal 21 berbicara para penggarap atau pekerja di kebun anggur yang disewakan tadi. Nah, kita lihat juga ibu bapak saudara sekalian dalam bacaan, ketika tuan tanah sebagai pemilik ladang itu, pemilik kebun anggur itu adalah hal yang umum, hal yang sudah biasa tadi menyewakan kepada mungkin mereka yang butuh pekerjaan pada zaman Israel, tradisi Israel juga. Yang ditujukan dengan sebutan tuan tanah, seperti kita saat ini menyebutnya sebagai pemilik kebun anggur. Dan dalam perumpamaan ini adalah kita memaknai juga pemilik kebun anggur itu ialah Allah, Sang Pencipta langit bumi beserta segala isinya. Kebun anggur dipagari, ada lubang pengirikan anggur, menara jaga, dan kemudian di sana diceritakan ada para pengerja. Di saat itu orang tinggal menggarap saja. Karena tadi para pekerja atau pengerjanya
tinggal menggarap saja, masuk misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, masuk dalam dunia pekerjaan atau kantor, tinggal datang dan bekerja. Begitu juga para penyewa tadi, mereka kemudian mudah menggarapnya, tinggal masuk saja karena semuanya sudah tersedia. Kebun anggurnya sudah ditanam, lubang penggirikan atau pemerahan dari buah anggur sudah ada, kemudian ada menara pengawasan dan pagar-pagar yang untuk melindungi selain dari penjara atau mungkin hewan-hewan liar yang mungkin merusak juga tentunya, namun juga melindungi dari perampok karena kan dibatasi dengan adanya pagar. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih, para penggarap yang dimaksud adalah para pemimpin agama Yahudi. Yakni tadi ada ahli-ahli dan tua-tua kan di dalam bacaan tadi. Kemudian dan yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai pemilik. Tadi kita juga mendengar pertama kali ketika panen sudah mulai dekat, musim penuaian tadi disebutnya. Musim penuaian sudah dekat, dikirimlah hamba oleh sang pemilik Tuhan untuk memperoleh apa yang menjadi kepunyaannya. Namun kemudian putusan pertama kali itu ada yang dipukul, ada yang dilempar batu dan dibunuh. Kemudian sang pemilik lahan itu atau ladang tersebut mengirim putusan yang kedua kali dengan jumlah yang banyak. Ada kata jumlah yang banyak tadi di bacaan kita. Kalau secara harafiah mungkin akan kemudian ada ketegangan, mungkin seperti ada penyerangan, tapi tidak ibu bapak saudara sekalian. Di saat itu sang pemilik lahan tidak bermaksud membalas kekerasan dengan kekerasan. Mereka diutus tadi para hamba-hamba itu untuk kemudian kembali meminta apa yang menjadi hak dari pemilik ladang tersebut, pemilik tanah tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan pelaksanaan? Nah, ini kita mulai bertanya, ketika sudah 2 kali ada utusan hamba khususnya, bagaimana sih sistem sewanya? Kalaupun dalam bacaan kita Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46 tidak dijelaskan nominalnya sama sekali atau sistem kontraknya seperti apa. Kita akan mencoba memaknainya. Ada beberapa yang dimaknai atau diketahui dalam tradisi orang Galilea. Yang pertama, ketika ada seorang tuan tanah ingin menyewakan dan kemudian ada para penggarap yang mau menyewa, mereka melakukan kesepakatan atau sejenis kontrak. Di situ mereka membuat nominal atau jumlah dari mungkin sekali panen nominalnya berapa, seperti itu. Itu yang pertama. Tapi tidak begitu kita temukan dalam Matius pasal 21 saat ini. Yang kedua, tradisi yang kedua adalah menetapkan melalui kewajiban menyerahkan sejumlah hasil tuaian atau buah anggur itu untuk jangka waktu tertentu. Misal, dalam 1 tahun ini nanti ada hamba misalnya dari pemilik tanah. Saya akan mengirim hamba, nanti kasih ya hasil ladang itu, yakni buah anggur. Itu yang kedua. Jadi ada kesepakatan, ya sudah kalian kerja aja dulu, nanti nggak usah bayar, tapi bayarnya dengan nominal, maksudnya tidak membayar uang, tapi bayarlah dengan kembali memberikan buah hasil dari ladang itu, yakni anggur. Itu yang kedua. Yang ketiga, berdasarkan persentase dari jumlah buah anggur yang berhasil dipanen. Jadi yang ketiga, berdasarkan persentase. Maksudnya seperti apa? Kalau dalam konsep ekonomi saat ini mungkin ada pembagian. Jadi kalau ada 10 kilo misalkan dari ladang buah anggur itu 5 kilo pertama untuk para penggarap, 5 kilo yang kedua misalkan untuk pemilik tanah tersebut. Itu tadi tradisi yang ketiga. Mereka buat kesepakatan di awal, ya sudah kita setengah-setengah berdasarkan persentase ya. Itu yang ketiga. Itu tradisi yang biasa dipahami oleh orang
orang-orang Galilea atau orang Yahudi dalam bacaan dan konteks kita bersama tadi lihat dalam Matius pasal 21. Namun kalau kita ingin mencari tahu lebih dalam lagi, berapa sih nominal yang diterima dari para penggarap? Para penggarap dapat berapa sih nominal atau jumlah misalkan uang yang mereka dapatkan? Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berbicara bentuk sewa yang ditetapkan tidak dijelaskan, tidak disepakati dengan detail atau disebutkan dalam kitab Matius pasal 21 ini, tapi pasti di antara tadi yang kedua dan ketiga. Yang kedua adalah tadi, ya udah kita berdasarkan kewajiban kita sepakati bersama nih untuk menyerahkan sejumlah buah, itu yang kedua. Jadi ini selain buah aja dari para penggarap kepada tuan tanah. Itu yang kedua, tradisi kedua. Tradisi ketiga adalah tadi berdasarkan persentase. Kemungkinan di antara tradisi kedua dan tradisi ketiga berdasarkan kesepakatan serahkan buah anggur itu kepada pemilik tanah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berdasarkan persentase atau bagi hasil. Di antara dua tradisi itu, yang kedua dan ketiga itu, bacaan kita Matius pasal 21. Namun kalau kita lagi dan lagi ingin tahu berapa sih kalau para penggarap itu diberikan tunjangan atau gaji seperti itu, kita bisa kemudian memaknainya, kemudian mencoba menelusurinya dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 11. Di Kidung Agung pasal 8 ayat 11, Raja Salomo memiliki kebun anggur dan memiliki penjaga yang diberikan 1000 keping perak. 1000 keping perak di kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 11. Raja Salomo memberikan 1000 keping perak kepada para penjaga kebun anggurnya. Tapi kan itu perjanjian lama, tapi kan itu Raja Salomo. Ini kan sudah berpuluh-puluh tahun lamanya hingga kemudian bangsa Yahudi sedang dijajah. Bangsa Yahudi sedang mengalami berbagai pergumulan karena sedang tadi dijajah. Kalaupun kita ingin memaknainya tadi Raja Salomo beri 1000 keping perak, berapa sih? Kita akan mencoba melihatnya ketika Tuhan Yesus dijual oleh Yudas Iskariot. Untuk kemudian kita melihat nominalnya secara detail. Ibu bapak sekalian tentu mengetahui Tuhan Yesus dijual oleh Yudas Iskariot senilai 33 keping perak. Jadi senilai senilai 30 keping perak Yudas Iskariot menjual gurunya Tuhan kita Yesus Kristus senilai 30 perak. 30 perak dinominalkan dengan rupiah atau kita melakukan konversi ke rupiah itu sebesar 250.000. Jadi tadi 30 keping perak sebesar 250.000 rupiah Yudas Iskariot menjual gurunya. Kita tarik 250.000 tadi ke zaman Raja Salomo membayar para penjaga kebun anggurnya senilai 1000 keping perak. Kalau kita lakukan perhitungan seperti ini, ibu bapak saudara sekalian, 1000 misalkan secara sederhana 1000 dibagi 30 dikali sebanyak 250 untuk kita mencari keping perak. Satu keping perak itu berapa rupiah? 1000 dibagi 30 dikali 250.000 rupiah. Kira-kira sebanyak 8.333 sekian. 8.333 Raja Salomo membayar para penjaga. Jadi ketika itu kan seorang raja, tapi kita paling tidak ada detail angka. Pertama, Raja Salomo membayar setiap upahan atau para penjaganya untuk hasil yang mereka berikan kepada raja, yakni buah anggur. Pokoknya ada misalkan sekeranjang
dibawakan atau mungkin berapa kereta atau kereta kuda maksudnya dengan bertonton, misalkan dibayarnya tadi 1.000 keping perak, kita rupiahkan kira-kira 8.333. Artinya kalau para penyewa tadi harus kemudian membayar setiap musim tuayan kepada pemilik tanah itu senilai tadi 8.333 sekian-sekian. Namun apa yang terjadi? Bukan bertanggung jawab, bukan kemudian membayar apa yang menjadi hak dari pemilik tanah tadi, malah dibunuh. Yang lebih parah lagi, tidak hanya hamba-hambanya 2 kali diutus, kemudian ketika anaknya pun dikirim, dibunuh oleh para penggarap. Jadi kita bingung nih, apa sih maksud dari mereka para penggarap itu? Nah, kita akan maknai dalam terang antara kebebasan dan pembatasan. Para penggarap itu memiliki kebebasan, tapi kemudian ada pembatasan dalam arti nanti setiap misalkan musim tuayan, berikan ya hasil dari kebun anggur itu kepadaku, misalkan sebagai pemilik tuan atau pemilik tanah itu. Mereka tidak mau mengembalikan apa yang menjadi kewajiban para penggarap kepada para tuan. Mereka bebas selama mereka berada di ladang itu untuk kemudian bekerja, atau bahkan ada beberapa tafsiran atau tradisi yang menyatakan di dalam ladang itu bisa ditanam. Kalau dalam konsep botani atau dalam konsep pertanian adalah tumpang sari. Jadi misalkan ada tanaman anggur, bisa di bawahnya mungkin ada tanaman lain yang menjalar. Mereka boleh menanam dan hasil-hasil dari itu menjadi milik mereka. Itu pun mereka tidak dapat berikan kepada sang pemilik tanah. Nah, kita juga membicarakan yang lebih dasar lagi. Kepergian sang pemilik tanah itu juga menunjukkan, kita maknai juga tadi di awal, pemilik tanah itu di minggu ke-18 sudah Pentakosta kita maknai, di minggu berikutnya juga kita maknai pemilik tanah adalah sang pencipta. Karena ini perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Dalam bacaan kita, sang pemilik tanah pergi ke suatu tempat dan di sana menunjukkan ia tidak kemudian, kalau kita maknai, tidak seperti kepolisian misalkan selalu memantau dan lain sebagainya. Sang pemilik tanah hanya mengirim utusan, tadi hamba-hamba bahkan anaknya. Begitu juga Allah, sang pemilik kehidupan, juga mengirimkan utusan-utusannya, yakni para nabi dan bahkan anak tunggalnya, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Tujuannya adalah untuk kedamaian. Jadi ada utusan yakni hamba dan bahkan anaknya untuk menjadi kedamaian dan kesejahteraan bersama-sama. Ketetapan itu jelas jika kita kemudian tiba dan mencoba memaknai kepada para penggarap yang memiliki kewajiban mengembalikan apa yang menjadi hak dari tuan tanah tersebut. Yang menunjukkan para penggarap itu tidak bertanggung jawab sesuai aturan atau kesepakatan yang tadi, misalkan tadi 2 tradisi, entah berupa buah anggur, atau yang ketiga tadi persentase. Mereka sama sekali melanggar apa yang menjadi kebijakan atau kesepakatan mereka di antara pemilik tanah dan penggarap. Mereka melanggarnya. Dalam bacaan ini tentu kita diingatkan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Kita tentu mengingat akan perumpamaan atau peribahasa yang mengatakan
kacang lupa akan kulitnya. Seperti itu misalkan. Sudah lupa dia akan apa yang menjadi kesepakatan, apa yang menjadi kebersamaan mereka. Lupa. Dan kemudian mengapa bisa demikian? Kita lihat lagi lebih dalam lagi, mengapa penggarap sampai lupa untuk mengembalikan apa yang menjadi kewajiban mereka kepada pemilik tanah itu? Berdasarkan hukum Yahudi, jika seorang tuan tanah tidak mengambil bagian hasil tuaian atau panen itu selama 3 kali berturut-turut, maka tanah beserta isinya di dalam kebun itu menjadi milik dari penggarap. Ia harus kemudian menegakkan haknya, menegaskan kembali haknya sebagai pemilik tanah. Makanya perlu utusan, yakni tadi hamba-hamba. Dan secara pemaknaan, para penggarap itu beranggapan, ya kan tuannya tidak datang, misalkan seperti itu. Sudah berapa kali nih misalkan seperti dia tidak datang nih, ya sudah kita klaim saja, kita akuisisi atau kita ambil alih tanah ini atau kebun anggur tersebut. Nah, makanya kemudian tadi kita lihat hamba pertama kali diutus, utusan pertamanya maksudnya, kemudian dibunuh, dilukai dan sebagainya, terus dikirim kedua kali lebih banyak, tapi kok nggak ada kekerasan. Kenapa? Karena dalam tradisi orang Yahudi, hamba tidak memiliki hak untuk meminta secara keras. Kalaupun tadi jumlahnya lebih banyak, utusan yang kedua yang dikirimkan dari pemilik tanah. Makanya kemudian tahap ketiga dikirimlah anaknya sebagai pemilik hak waris. Tadi kita juga baca ada percakapan di antara para penggarap. Oh itu kan si ahli waris, kita bunuh saja supaya kemudian menjadi hak ladang ini bagi kita. Para pengerja kebun anggur itu berubah dalam kebebasan mereka. Mereka tidak melakukan pembatasan. Mengapa? Karena mereka dari pengerja menjadi bahkan pembunuh, bahkan bermotivasi untuk menjadi pemilik dari kebun anggur itu. Mereka memiliki kebebasan, tapi mereka lupa melakukan pembatasan. Kita kembali diingatkan memiliki hidup seperti para pengerja, diberikan kebebasan oleh Allah. Dan mampukah tidak ketika kita memiliki kebebasan itu melakukan pembatasan? Dalam hal apa? Allah sudah menghadirkan damai sejahtera bagi kita pribadi, lepas pribadi. Apakah kemudian kita mampu menjadi pengerja Allah untuk menghadirkan damai sejahtera? Atau kita menjadi pengerja yang tidak memiliki tanggung jawab dengan melakukan kekerasan, dengan mungkin tidak melakukan pembunuhan, tapi pembunuhan karakter. Dalam arti apa? Menfitnah, menjelekkan, menggosip dan lain sebagainya. Menjadi penggarap yang seperti diberikan perumpamaannya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diundang memiliki kebebasan, tapi batasilah untuk tidak kebablasan. Seperti ahli-ahli Taurat, imam-imam, dan tua-tua bangsa Israel. Kita diundang untuk terus memaknai kebebasan dan melakukan pembatasan. Sangat-sangat indah. Di minggu ke-18 sudah Pentakosta, terus kita maknai bersama-sama. Dan Ibu Bapak Saudara sekalian terkasih, di minggu ke-18 sudah Pentakosta atau hari Minggu 4 Oktober ini kita bersama-sama memperingati atau merayakan
Hari Doa Alkitab. Di dalam Hari Doa Alkitab ini, kita memiliki tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yakni bersahabat dengan firman. Dengan dasar Yohanes 18 ayat 18, bersahabat dengan firman. Ketika kita memiliki kebebasan, bagaimana kita dapat melakukan pembatasan? Sekali lagi, ketika kita memiliki kebebasan yang diberikan oleh Allah, bagaimana kita memiliki pembatasan? Yakni dengan bersahabat dengan firman. Kalau kita sudah dan terus bersahabat dengan firman, kita akan mengetahui panggilan hidup kita ialah menghadirkan damai sejahtera Allah. Kita dipanggil untuk menjadi pengerja yang bertanggung jawab menghadirkan damai sejahtera Allah bagi sesama. Kalaupun saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19, menghadirkan damai sejahtera Allah atau menjadi pengerja dari sang pemilik kehidupan itu tidak selalu berbicara materi, tapi dapatkah kita tetap memberikan peneguhan bagi sesama? Kalaupun kita sedang sulit, kalaupun kita sedang bergumul, dapatkah kita tetap tersenyum? Dapatkah kita menjadi pribadi lepas pribadi yang juga menguatkan sesama yang sedang bergumul? Inilah panggilan kita yang telah memiliki kebebasan dan diundang untuk melakukan pembatasan, untuk tidak menjadi pengerja yang tidak bertanggung jawab. Caranya tadi apa? Bersahabatlah dengan firman. Jika kita kemudian bersahabat dengan firman, kita terus melakukan konfirmasi dan melakukan remotivasi, terus memotivasi diri kita lebih lagi dan lagi untuk menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Nah, antara kebebasan dan pembatasan dapat kita pilih dengan terus melakukan firman Tuhan, dengan terus bersahabat dengan firman Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian dan anak terkasih, untuk kita pribadi tidak memiliki kebebasan yang kebablasan atau berlebihan dan lupa untuk bertanggung jawab atas berkat dari Tuhan, ada suatu ilustrasi yang mencoba menjelaskan. Memang sulit loh untuk mengatur kebebasan. Dalam arti apa? Kita bisa tidak membatasi kebebasan itu agar tidak berlebihan. Dikisahkan ada seorang pengerja kebun semangka, seperti ilustrasi yang diberikan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal ke-21. Dan ilustrasi juga berbicara tentang pengerja kebun semangka. Dikisahkan saat itu sedang siang hari, dia sedang memperhatikan, merawat kebun semangka itu. Kemudian panas matahari membuat dia harus berteduh. Singkat cerita, dia berteduh pada sebuah pohon. Dan ketika dia sedang berteduh, dia memiliki kebebasan untuk bersyukur atau tidak. Bukan kebebasan yang bertanggung jawab, melainkan dia memilih kebebasan untuk tidak bertanggung jawab. Dalam arti apa? Tidak mampu bersyukur kepada Allah. Dalam hal apa? Saat itu ketika dia sedang bersandar pada sebuah batang pohon, dia memperhatikan kebun semangkanya itu, dan entah bagaimana, mungkin dia ada pergumulan di dalam keluarga, pergumulan mungkin kesehatan, mungkin juga keuangan, membuat dia tidak bersyukur. Dia protes, Ibu Bapak sekalian terkasih, kepada Tuhan. Dia marah dalam hati dan pikirannya, Tuhan itu tidak adil. Dia lihat pohon semangkanya, buahnya besar, akan tetapi batangnya merambat.
kecil seperti yang terlihat, berbeda sekali dengan pohon ceri ini. Dia sambil menuju ke belakangnya, dia sedang sember. Ibu bapak sekalian yang terkasih, kita tahu buah ceri kecilnya seperti apa. Kebebasannya tidak bertanggung jawab. Dia tidak melakukan pembatasan ketika sedang ada pergumulan, ketika ada cobaan dari si jahat. Dia tidak melakukan pembatasan dan tetap mengucap syukur kepada Allah. Dia malah putus asa, dia malah protes kepada Allah, bahkan memarahi atau berujar, Tuhan tidak adil. Singkat cerita, ibu bapak saudara yang terkasih, orang tersebut tertidur. Ketika dia tertidur, angin berhembus cukup kencang sehingga ada beberapa buah ceri itu jatuh dan menimpa kepalanya hingga dia kaget. Di saat itu dia kemudian bersyukur. Dalam hati dan pikiran dia berujar, wah, kalau ini pohon semangka sebesar ini dan buahnya yang cukup besar itu menimpa kepalaku, misalkan seperti itu, apa yang terjadi aku tidak tahu. Ibu bapak saudara sekalian, dalam ilustrasi ini kita sekali lagi sebagai pengerja Allah di dunia ini, mampukah kita memiliki kebebasan yang bertanggung jawab dengan melakukan pembatasan untuk terus tahu bersyukur. Dengan melakukan pembatasan itu kita tidak dibawa oleh arus air atau arus pencobaan sehingga kita kemudian mudah marah. Kemudian kita tidak menghadirkan damai sejahtera. Dan paling utama kita marah. Kemudian kita protes juga kepada Tuhan dan menganggap Ia tidak adil. Sekali lagi, kita memiliki kebebasan dan pembatasan dengan bersama-sama bersahabat dengan firman. Kita mengetahui kita sudah diberkati oleh Tuhan. Mampukah kita dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai keterbatasan untuk keluar dan menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Kiranya firman Tuhan terus memampukan kita memiliki kebebasan yang bertanggung jawab dan memiliki pembatasan untuk kemudian tahu bersyukur sekalipun berat, sekalipun ada pergumulan. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersahabatlah dengan firman. Kiranya Tuhan memberkati kita pribadi lepas pribadi. Amin. Marilah ibu bapak saudara-saudari diundang untuk bangkit berdiri. Kita secara bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita akan membaca warta jemaat bersama-sama.
Demikianlah pembacaan warta jemaat. Sebagai nyanyian penutup kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Saudara-saudari dan terkasih, kita bawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat dan kita bersama-sama mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang maha baik, Allah sang pemilik kehidupan, Allah yang menyelamatkan kami melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Ya Allah, kami pribadi Minggu 18 sudah Pentakosta memaknai antara kebebasan dan pembatasan yang kami dasari dari Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayat 46. Kami kiranya Tuhan teguhkan untuk tetap bersemangat menjadi pengerja kebun anggur Allah. Kami bersemangat untuk menghasilkan buah yang penuh dengan damai sejahtera yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh setiap orang di antara kami. Kami berdoa ya Allah, dalam pandemi tentu untuk menjadi pengerja damai sejahtera Allah itu bukanlah hal yang mudah. Kami tetap menyerahkan Tuhan sang pemilik kehidupan, tetap menghadirkan berkat, tetap memberikan hal-hal yang terbaik dan kami mampu berikan bagi sesama. Secara khusus ya Allah, kami mengingat dan mendukung dalam doa di hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi, dan dalam konteks berjemaat kami mendukung dalam doa bagi mereka yang sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan. Kami membawa dalam doa untuk Ibu Christine Niputi, Ibu Rengsi Pakpahan, Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Jacob Bangnadia. Tuhan, kami mengimani melalui obat-obatan, istirahat yang cukup, dan makanan bergizi, dan bahkan perhatian dari keluarga dan iman pengharapan kepada Tuhan. Mereka pribadi Tuhan sembuhkan dan pakai mereka lebih lagi dan lagi ya Tuhan menjadi pengerja Allah yang bertanggung jawab, yang Tuhan berkati menjadi berkat bagi sesama. Allah yang maha baik, kami di tengah rasa syukur mengingat akan saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan usia. Kami mendukung dalam doa untuk Bapak Richard Manlohi, Saudara Richard Sianturi, Ibu Juliana Tampu Bolon. Kami mengimani Tuhan tidak saja menambahkan usia, Tuhan juga menghadirkan berkat-berkat dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi,
baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun dalam kehidupan sehari-hari ya Allah. Pakai mereka pribadi untuk terus merasakan berkat Tuhan dan dapat terus bersyukur kepada Allah di dalam kebebasan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa untuk dua keluarga terkasih, untuk Bapak Makmur Manurun dan keluarga Bapak Makmur Sianturi. Allah yang Maha Baik, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak dan keluarga besar, Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Kami mengimani Tuhan jaga dan hadirkan berkat dalam kehidupan mereka lagi dan lagi. Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa ya Allah untuk pergumulan, untuk kehidupan di GKP Jemaat Jati Asih. Kalaupun saat ini kami masih online ya Allah, belum onsite, kiranya kami tidak berputus asa, kiranya kami tidak mengeluh, kiranya kami tetap Tuhan pakai menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Dan kami mengimani ya Allah, kami baik sebagai majelis jemaat atau para penatua, Ibu Pendeta Dolvina, pengawas perbendaharaan jemaat, komisi pembantu setempat TK Kristen, dan guru-guru TK di Jati Asih ya Allah, Tuhan berkati lagi dan lagi. Tuhan, kami juga bersyukur ya Allah, melalui komisi musik liturgi Tuhan Gerejawi, Tuhan telah berkati ya Allah untuk terus tetap melayani Tuhan secara online. Dan juga kami mengingat untuk tim multimedia, Tuhan pakai lagi dan lagi dalam kehidupan mereka, dan Tuhan berkati mereka untuk menjadi berkat bagi sesama. Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa untuk setiap kami yang membawa pokok-pokok doa secara pribadi. Untuk kami yang merindukan pekerjaan, untuk kami yang merindukan partner kehidupan, merindukan buah hati, merindukan kedamaian bila terjadi konflik di antara keluarga ya Allah. Tuhan saja yang memberikan peneguhan dan memakai kami untuk tahu bersyukur ya Allah. Ya Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa untuk tidak terjadi bencana alam ya Allah di Indonesia dan khususnya di Jati Asih dan dimanapun kami berada. Ya Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa untuk majelis pekerja sinode ya Allah, bersama badan-badan pelayanan ya Allah. Tuhan pakai mereka baik sebagai kelembagaan maupun sebagai fungsi mereka pribadi. Tuhan berkati ya Allah. Ya Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa untuk BP Klasis baik di Bekasi maupun di mana di lingkup GKP ya Tuhan berkati. Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa untuk para pendeta emeritus, para pendeta yang sedang bertugas melayani di jemaat, tugas khusus, dan keluarga pendeta ya Allah, Tuhan berkati lagi dan lagi. Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa ya Allah, dalam pandemi COVID-19 ini ya Allah, kami mendukung dalam doa untuk ditemukannya vaksin COVID-19 ya Allah, agar kami tetap tenang dalam kehidupan, agar kami juga dapat Tuhan berkati menjadi penghadir damai sejahtera bagi sesama, dan agar kami juga dapat bersekutu bersama-sama di gedung gereja maupun dalam persekutuan kehidupan sehari-hari. Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa untuk mereka yang sedang terpapar, baik ODP, suspek, maupun setiap tenaga medis, dokter, perawat, tenaga keamanan, dari tentara, kepolisian, dan aparat negara yang kecil sekalipun ya Allah, Tuhan pakai mereka dan dijauhkan dari penyakit apapun. Kiranya melalui mereka kami tetap mematuhi protokol kesehatan dan melakukan pembatasan penyebaran virus corona ini ya Allah. Ya Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa ya Allah untuk Bapak Presiden Joko Widodo, juga Tuhan jaga hingga peraturan negara terkecil sekalipun ya Allah. Ya Allah yang Maha Baik,
Kami tahu setiap pokok-pokok doa kami secara pribadi lepas pribadi, berjemaat, berbangsa dan bernegara jauh daripada sempurna. Untuk itu kami mau menyempurnakannya seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Pulanglah dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi, dan kita memohon damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Yahovah. Ibu bapak dipersilakan untuk duduk kembali, dan kita pribadi lepas pribadi mengambil waktu untuk bersaat teduh.